Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam episode Katekese Umat dengan tiga tema besar. Gereja adalah penopang dan dasar kebenaran yang terdiri dari kitab suci atau Alkitab, tradisi suci, dan magisterium. Kita sudah lewati kitab suci dan tradisi suci, tradisi gereja, maka sekarang kita masuk ke magisterium. Secara singkat, kata magisterium berasal dari kata bahasa Latin, magister, guru, pengajar, pemimpin, kuasa. Maka magisterium selalu berhubungan dengan kuasa. Mengajar dalam gereja Katolik secara khusus itu juga kuasa mengawasi. Jadi tidak hanya mengajar tetapi juga mengawasi. Saya ambil satu kutipan kitab suci untuk mendasari pembahasan saya dari surat Santo Paulus yang pertama kepada Timotius bab 3 ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Magisterium salah satu dari 3 penopang kehidupan iman gereja Katolik. Kita tahu bahwa supaya kita ketahui bahwa para penerus yang mendapat wewenang mengajar dari para rasul itu disebut magisterium. Siapa itu magisterium? Magisterium adalah para bapak-bapak paus, para uskup, para bapak gereja, mereka ini disebut dengan magisterium. Sesuai dengan arti kata magisterium ini, maka paus, para uskup, para bapak gereja itu tentu saja mereka punya tugas dan wewenang itu sangat jelas, digariskan, dijelaskan dengan sangat baik di dalam katekismus gereja Katolik kita. Ini berlaku di seluruh dunia, khususnya nomor 85 sampai 87 itu menggarisbawahi tentang magisterium ini. Saya membacakan apa yang saya rumuskan, saya ringkas dari Katekismus Gereja Katolik nomor 85 sampai 87. Kita mengetahui pentingnya peran magisterium yang bertugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan, diajarkan, diwariskan, yang kewibawaannya dilaksanakan dalam nama Yesus Kristus. Magisterium tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayani sabda Allah supaya dapat diturunkan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian oleh kuasa Roh Kudus, magisterium yang terdiri dari Bapak Paus dan para uskup yang dalam kesatuan dengan Bapak Paus menjaga dan melindungi sabda Allah dari interpretasi yang salah. Bagi gereja Katolik, magisterium ini sungguh sangat penting. Tetapi perlu disadari pula, magisterium ini bukan dia di atas segala-galanya, bukan dia di atas sabda Allah, artinya kitab suci, baik sabda Allah baik lisan maupun tertulis, tetapi magisterium itu pelayan sabda Allah itu sendiri.
Magisterium itu, sekali lagi, magisterium itu pelayan sabda Allah. Dia bukan di atas sabda Allah, artinya magisterium bukan lebih tinggi dari sabda Allah, tetapi magisterium adalah pelayan sabda Allah. Kendati pun kitab suci ini disusun oleh magisterium. Kitab suci yang kita pakai ini, khususnya perjanjian baru, disusun oleh magisterium. Namun demikian dia bukan lebih tinggi dari sabda Allah, tetapi dia adalah pelayan sabda Allah itu sendiri. Oleh karena itu, maka perlu kita menyadarinya pula bahwa gereja, perlu kita sadari, perlu kita ketahui bahwa gereja yang dimaksud bukan soal gedungnya, tetapi kumpulan orang beriman sudah ada terlebih dahulu sebelum keberadaan kitab-kitab perjanjian baru. Jadi gereja yang kita punya ini kan gereja perjanjian baru ini, bukan perjanjian lama loh ya. Perjanjian baru, karena gereja itu mulai dari Yesus Kristus. Ini gereja Yesus Kristus. Maka perlu kita sadari bahwa gereja itu sudah ada sebelum kitab suci. Sebelum ada kitab suci itu gereja sudah ada. Kumpulan orang-orang beriman ini sudah ada. Ya. Maka para pengarang kitab suci maksudnya, atau penulis suci dari kitab-kitab tersebut, kitab-kitab suci ini adalah para anggota gereja itu. Kita sebut bapak-bapak gereja, misalnya para penulis seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus. Mereka ini kan penulis, diilhami oleh Roh Kudus, mereka menulis apa yang mereka alami, kemudian mereka tulis. Nah, kita tahu bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kemudian yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin adalah Hieronymus. Hieronymus yang menerjemahkan ini ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata, artinya populer. Kitab suci ini menjadi populer karena bahasa Latin memang waktu itu lebih populer dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, para magisterium ini juga bukan orang-orang yang sembarangan, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipilih berdasarkan Roh Kudus. Jadi seperti dalam episode tanya jawab itu, ketika ditanya tentang pemilihan paus, itu kan sungguh-sungguh para uskup, para kardinal yang memilih paus itu adalah orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus. Maka tentu saja yang dihasilkan itu adalah orang-orang pilihan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka lakukan lewat doa. Mereka akan lakukan lewat retret agung itu, lalu menghasilkan pemimpin. Demikian juga para uskup. Para uskup juga bukan pilihan umat, tetapi dipilih oleh paus. Dipilih oleh paus. Meskipun Konferensi Wali Gereja Indonesia, para uskup, orang-orang yang ditunjuk, para magister novis dan sebagainya, mereka itu boleh punya hak untuk mengusulkan, tetapi mereka bukan pengambil keputusan. Yang mengambil keputusan adalah paus sendiri. Maka bisa juga misalnya uskup yang kita harapkan, bisa juga yang muncul adalah uskup yang kita tidak kenal sama sekali. Bisa terjadi seperti itu. Sekali lagi, saya hanya mau menunjukkan bahwa orang-orang para magister ini, mereka adalah orang-orang yang dipilih karena bimbingan Roh Kudus. Maka hasilnya juga orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sama seperti penulis-penulis suci yang menulis kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka disebut penulis suci karena mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, maka jelas bahwa magisterium sangat diperlukan untuk memahami seluruh isi kitab suci.
karunia mengajar yang infallible, artinya tidak mungkin sesat, diberikan kepada magisterium pada saat mereka mengajarkan secara resmi doktrin gereja. Jadi para paus, para uskup ini adalah orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus, maka gereja memberikan mereka kuasa mengajar yang infallible. Tidak mungkin sesat, bukan pribadinya loh ya. Jangan salah. Wah, uskup kan ini berdosa itu. Masa dia tidak bisa sesat itu? Bukan, ajarannya. Ya, sebagai magister, ajarannya, sebagai guru, sebagai pengajar, ajarannya itu tidak pernah sesat. Kenapa? Karena dia mengajarkan doktrin-doktrin gereja. Kedua, karena dia ini orang yang dipilih karena kuasa Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus. Maka dia tidak mungkin mengajarkan hal yang sesat. Oleh karena itu, di dalam gereja Katolik, kita bersyukur bahwa ketiga pilar gereja, iman kita orang Katolik itu berdasarkan kitab suci dan tradisi suci. Ya. Kemudian magisterium itu kuasa mengajar dan kuasa mengawasi. Jadi di satu sisi para paus, para uskup ini mereka punya kuasa mengajar. Ini diturunkan terus. Kuasa yang diturunkan terus kepada para imam, para pengajar yang lain. Tetapi sekaligus juga mengawasi. Supaya apa? Supaya jangan sampai salah mengajar, orang-orang yang dibawanya salah mengajar. Misalnya, kalau uskup diawasi oleh paus dan imam diawasi oleh uskup, kemudian para katekis diawasi oleh romo-romo, imamnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semua tidak salah mengajar. Kita harus membawa umat kepada jalan kebenaran. Bukan sebaliknya. Yang kedua, kitab suci kita itu tidak sembarang orang boleh menafsirkan. Orang awam juga bisa asal mengikuti pedoman-pedoman yang ada, karena penafsiran kitab suci itu bukan sembarangan. Kita harus belajar tahu betul-betul situasi, kondisi, daerah, kepada siapa ini para nabi berbicara, kepada siapa para rasul berbicara. Jadi bukan kita menafsirkan seenak kita, tidak bisa. Oleh karena itu, maka magisterium ini punya peran yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan gereja. Di dalam kehidupan gereja kita. Oleh karena itu, untuk apa? Supaya gereja tetap menjaga keutuhan, kesatuan, termasuk juga pengajaran. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu saya bilang, kalau teman-teman kita dari gereja-gereja Protestan, mereka hanya kitab suci, sola scriptura. Kita kitab suci, tetapi juga ada tradisi. Kenapa? Karena tidak semua yang diajarkan dan disabdakan oleh Yesus para rasul itu ditulis, dikanonkan, tapi ada juga yang secara lisan turun-temurun diceritakan dari satu generasi ke generasi berikut. Itu yang kita sebut dengan tradisi suci yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, maka sekali lagi, tiga hal ini, baik kitab suci, tradisi suci maupun magisterium, bukan hal yang bertentangan, tetapi justru saling mencerahkan. Kalau Anda mau sebagai magister, mereka punya kuasa. Saya sebagai imam, saya juga diberi wewenang untuk mewartakan. Maka saya boleh menafsirkan, tetapi saya bukan sembarang menafsirkan. Ya, tidak sembarang kita menafsirkan kitab suci. Harus ada pedoman-pedomannya, harus ada tata aturannya, harus mengerti latar belakangnya. Bukan asal buka terus baca, kutip satu ayat terus saya
lalu menari ke sana kemari dari satu ayat ke ayat yang lain, tidak. Jangan sampai kita salah mengajar. Maka gereja itu, gereja Katolik maupun Ortodoks justru menjaga keaslian, karena tugas dari magisterium, seperti saya katakan tadi, tugas dari magisterium adalah menafsirkan secara otentik sabda Allah itu. Jadi menafsirkan betul-betul, artinya tahu latar belakangnya, bahasa yang digunakan oleh Yesus, sehingga memang betul-betul otentik. Inilah asli ini, bukan asal-asalan. Nah, tidak hanya menafsirkan secara otentik, tetapi juga mengajarkannya dengan setia. Mengajarkannya dengan setia. Jangan sampai kita mengajarkan, mewartakan diri kita, tetapi mengajarkan dengan setia apa yang dimaksudkan oleh kitab suci kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, kita lihat sebentar apa sih hubungannya antara magisterium dan kitab suci. Sebentar. Magisterium, hubungan antara magisterium dan kitab suci. Magisterium adalah pembentuk, seperti saya katakan tadi, magisterium adalah pembentuk, penyusun dan pemelihara Alkitab. Alkitab bagian dari ajaran magisterium. Jadi magisterium itu tidak mengajar tentang dirinya sendiri, tetapi dia adalah pelayan kitab suci dan tradisi suci. Dan sekali lagi, relasinya, hubungan antara magisterium dan Alkitab atau kitab suci adalah magisterium itu pembentuk, penyusun dan pemelihara Alkitab. Jadi yang menyusun Alkitab itu magisterium. Bahwa yang menulis itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan mereka bukan penyusun. Penyusun itu magisterium. Para bapak gereja, para paus, uskup, para ahli kitab, mereka itulah yang disebut magisterium. Mereka adalah penyusun. Sekaligus juga karena menyusun, mereka juga memelihara. Jadi tulisan-tulisan, misalnya tulisan-tulisan kitab suci itu kan tidak ada babnya, tidak ada pasalnya, tidak ada ayatnya, tetapi mereka yang tahu konteksnya, mereka itulah yang menyusunnya berdasarkan konteks bahasanya, konteks budayanya, sehingga apa yang dilakukan oleh para magisterium ini tidak salah, tidak keliru. Itu hubungannya. Itu yang pertama adalah magisterium itu adalah pembentuk, penyusun dan pemelihara kitab suci. Ya. Jadi Alkitab adalah bagian dari ajaran magisterium. Misalnya, contoh, magisterium yang mengajarkan, yang menentukan bahwa surat Rasul Yakobus bagian dari kitab suci. Mereka yang menentukan itu, magisterium itu. Atau magisterium yang menentukan bahwa Injil Barnabas itu bukan bagian dari Alkitab. Bisa diragukan keasliannya, siapa yang menulis, zamannya, kapan, sehingga Injil Barnabas kadang-kadang komunitas lain begitu mengagungkan, tapi bagi kita tidak. Ditentukan oleh para magisterium ini. Mereka yang menentukan, mereka yang menyusun, mereka yang memelihara bentuk, kemudian mereka yang menentukan mana yang kitab suci masuk dalam kanon, mana yang tidak. Itu contoh itu ya. Jadi mereka juga yang menentukan mana yang masuk dalam Alkitab, mana yang ini bukan Alkitab, seperti itu ya. Oleh karena itu, risiko konsekuensi bahwa magisterium itu penyusun, magisterium itu pembentuk, magisterium itu pemelihara Alkitab. Maka kalau kita tidak mempercayai magisterium, berarti kita tidak percaya pada Alkitab.
Maka misalnya kelompok lain, misalnya teman-teman kita berusaha, kami nggak percaya itu ada magisterium. Lah, kok kitab suci yang kamu terima? Kok kamu nggak percaya? Logikanya gitu loh. Kita tidak sedang berdebat ini ya, tapi kita mencoba ini. Kalau orang menolak magisterium, ya harusnya menolak juga Alkitabnya. Oh, mereka yang menyusun, mereka yang memelihara, mereka yang membentuk. Bagaimana kita menolak itu bahwa ada magisterium? Ya, atau kita menolak, tidak mungkin mereka itu tidak salah, tidak mungkin mereka tidak sesat. Bukan orangnya. Yang disebut infallible itu adalah ajarannya, bukan pribadinya. Kita semua orang berdosa kok. Jadi jangan salah itu. Seringkali orang gitu, masa paus itu tidak boleh salah, masa paus ini tidak berdosa. Siapa bilang? Ajaran yang dibilang infallible itu ajarannya. Kenapa? Karena dia mengajarkan doktrin gereja. Jadi sekali lagi logikanya itu bahwa kalau jika tidak mempercayai magisterium, kuasa-kuasa mengajar gereja, pengawas ini, ajaran-ajaran, berarti kita tidak percaya pada Alkitab yang disusun oleh magisterium itu sendiri. Oleh karena itu, gereja Katolik tetap memelihara ketiga-tiganya ini. Jadi magisterium itu sungguh sangat penting. Yang berikut, hal ini dipahami dengan sangat baik oleh jemaat Kristen awal, umat perdana, sehingga seorang tokoh bapak gereja yang dihormati oleh gereja reformasi mengakui keistimewaannya. Magisterium dalam hubungan dengan Alkitab atau kitab suci. Kata Santo Agustinus, aku tidak akan mempercayai Injil kecuali kalau tidak digerakkan oleh otoritas gereja Katolik. Ya. Saya tidak mungkin mempercayai Injil kalau saya tidak digerakkan oleh otoritas gereja Katolik. Otoritas gereja Katolik itu apa? Magisterium. Ya, itu magisterium. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa gereja Katolik itu punya 3 tiang utama di dalam kebenaran imannya, ya, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ini menjadi orang zaman dulu disebut 3 batu tungku ini yang menopang kehidupan gereja Katolik sampai hari ini. Kita tetap pegang itu, tidak pernah ada yang ganggu gugat atau menghalangi hal ini. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang magisterium ini, tentu saja kita berbicara tentang, sekali lagi, tentang kuasa mengajar dan kuasa mengawas. Ya. Jadi magisterium itu, dia itu punya wewenang untuk mengajar dan mengawas. Dia punya wewenang untuk menentukan mana ajaran yang baik dan benar, mana yang tidak. Oleh karena itu, di dalam konsili-konsili itu, para bapak gereja kita ini, para magister kita ini, mereka menentukan banyak sekali bidat, ya, ajaran-ajaran sesat. Arius misalnya dengan Arianisme, itu disebut ini bidat, ajarannya sesat. Dia mengaku Yesus, tapi Yesus lebih rendah dari Bapa. Ini tidak bisa, ya kan? Dalam konteks Allah Tritunggal itu mereka sama, ya, sehakikat itu, ya, 3 pribadi tapi sehakikat. Nanti kita maju lagi, kita akan melihat banyak hal di sana. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Santo Petrus di dalam surat Santo Petrus itu, yang harus kita perhatikan juga adanya magisterium itu supaya gereja itu tidak salah mengajar, gereja tidak sesat dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal itu diperlukan tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak gereja yang mengawasi ajaran-ajaran gereja. Maka dikatakan oleh Santo Petrus dalam suratnya yang kedua, bab
1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi nubuat-nubuat, ajaran-ajaran dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Nggak bisa. Itu ada aturan mainnya. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi kita tahu seperti cara memilih para bapak gereja kita ini juga sangat mengandalkan kekuatan Roh Kudus itu, bimbingan Roh Kudus. Maka yang dihasilkan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya mereka tidak salah mengajar, mereka tidak membawa gereja pada jalan yang menyesatkan, tetapi membawa gereja pada jalan kebenaran. Ini beberapa hal yang mendasari ini kenapa adanya magisterium itu, supaya kita tidak sesat dan tidak salah mengajar. Demikian juga apa yang dikatakan oleh surat Santo Petrus yang kedua, bab 3 ayat 15-16. Saya bacakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus menulis itu pun karena hikmat Roh Kudus. Dia menulis segala sesuatu yang diwariskan kepada kita semua. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ini kuasa mengajar ini, kenapa? Karena seringkali banyak orang yang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh sang penulis di dalam kitab suci, lalu mereka memutarbalikan fakta. Ya, contoh, saya memberi satu contoh. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa sebetulnya perceraian itu boleh berdasarkan Injil Matius, Markus, asal ada perzinahan. Lalu orang membuat surat cerai. Sebenarnya membaca nas selanjutnya, kalau orang hanya membaca itu lalu oh ya boleh ini. Ternyata pada nas selanjutnya Yesus bilang barang siapa menceraikan istrinya dan menikah dengan perluan dia berbuat zina. Ya, barang siapa bercerai dengan suaminya, menikah dengan laki-laki lain, dia berbuat zina. Apa maksudnya? Surat cerai itu menurut adat kebiasaan orang Yahudi diberikan surat cerai itu tanda bahwa engkau tidak boleh menikah lagi. Kalau tidak engkau zina ini. Jadi surat cerai itu diberikan itu bukan supaya menikah lagi. Nah, ini kan salah tafsir ini. Karena tidak tahu konteksnya, lalu orang bilang, lah dia kan zina, jadi aku sudah dapat surat cerai, boleh nikah lagi. Sebetulnya ini satu contoh. Padahal kalau kita misalnya melihat dari kitab Maleakhi misalnya, saya mau tunjukkan ini, bukan untuk apa-apa ini ya. Gini, ini bahwa tidak boleh cerai ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya kan? Teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini Allah saksinya. Maka sebetulnya itu tidak boleh. Maka di dalam perjanjian nikah kita itu tidak boleh
bercerai kecuali maut yang memisahkan. Hanya memang teks ini sayang sekali bahwa kadang-kadang ditiadakan kan. Padahal teks aslinya itu apa yang disatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia, konteksnya itu. Oleh karena itu tidak ada seorang pun bercerai kecuali kematian, ya, maut yang memisahkan itu. Ini contoh-contoh bahwa seringkali kita tidak tahu konteks dan maksud dari nas kitab suci itu, lalu kita bisa salah tafsir seperti itu. Ini salah satu dari sekian banyak contoh. Oleh karena itu kita bersyukur, dan saya senang sekali ketemu dengan beberapa orang yang mengerti tentang magisterium itu. Mereka bilang gereja Katolik itu bagus. Kenapa? Karena punya magisterium. Jadi ada kuasa yang mengajar, ada kuasa juga untuk mengawasi. Jadi magisterium itu punya dua kuasa itu, mengajar sekaligus juga mengawasi. Karena mereka juga lah yang menyusun kitab suci ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam Tuhan, mudah-mudahan penjelasan ini tidak mungkin terlalu detail, belum kita masuk terlalu jauh ke dalam, tapi mudah-mudahan penjelasan ini sedikit memberi wawasan bagi kita sebagai umat Katolik yang berpijak pada 3 pilar kebenaran gereja, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Dan magisterium inilah punya wewenang, punya otoritas, baik untuk mengajar maupun untuk mengawasi. Supaya apa? Supaya gereja tidak sesat dan gereja tidak menyesatkan. Demikian sedikit mengenai magisterium. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu setia memberkati kita. Bunda Maria juga selalu setia melindungi kita. Kita jumpa kembali dalam episode yang berikut. Kita akhiri dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.